Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan pembahasan soal aplikasi turunan pada kemonotonan fungsi. Saya share screen. Oke, ini soal yang pertama, cari di mana fungsi gx, fungsi g yang rumusnya gx sama dengan x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 kurangi 2, naik, turun, terbuka ke atas, terbuka ke bawah, titik balik, dan titik beloknya. Nah, kita gunakan teorema untuk menentukan di mana G itu naik, yaitu turunan pertamanya sama dengan 0. Di X di mana turunannya sama dengan 0. Nah, dari situ kita peroleh turunannya adalah 4X pangkat 3 ditambah 24X kuadrat. Ini ya, turunan negatif 20. Dan kita faktorkan jadi seperti ini. Kemudian kita buat turunan pertamanya lebih dari 0. Selanjutnya kita cari solusi dari persamaan ini. Yang pertama kita cari dulu pembuat nolnya. Kita peroleh X sama dengan negatif 6 dan X sama dengan 0. Nah, jadi X sama dengan negatif 6 dan X sama dengan 0 ini merupakan titik stasioner ya. Nanti ada kaitannya dengan titik balik dan titik belok. Kemudian kita gunakan garis bilangan untuk menguji di mana nilai ini, di aksen X ini naik dan di mana dia turun. Seperti ini ya, ini pembuat nolnya, negatif 6 dan 0 tentu saja dikeluarkan. Kalau kita cek di sini misalnya 1, substitusi ke sana, hasilnya 7 kali 1 kali 4, 28, positif. Negatif 1 juga sama, hasilnya positif ya. Jadi 5 kali 1 kali 4, positif juga. Tapi di sebelah kiri negatif 6, masukin aja untuk X sama dengan negatif 7 ke sini, hasilnya negatif. Jadi kalau begitu, solusi dari pertidaksamaan ini adalah semua bilangan real yang lebih dari negatif 6 tapi tidak sama dengan 0. Atau bisa ditulis dalam bentuk interval seperti ini. Ya, interval buka negatif 6,0 gabung interval buka 0 tak hingga. Jadi ya pada interval itulah dia naik, dan sebaliknya pada X kurang dari negatif 6, G itu turun. Gitu ya, X kurang dari 6, G itu turun. Jangan lupa di X sama dengan negatif 6 dan X sama dengan 0, di situ merupakan titik stasioner, jadi tidak naik, tidak turun juga. Karena nilai turunannya 0 di situ. Nah, kita sudah mendapatkan di mana fungsi itu naik dan fungsi itu turun. Kita lanjutkan dulu ke titik balik dan titik belok. Itu ya. Titik balik dan untuk menentukan titik balik dan titik belok, tentu awalnya dari titik stasioner, sudah diperoleh dari sini ya. Kemudian selanjutnya kita gunakan pengujian dengan turunan kedua. Syarat perlu untuk suatu titik itu menjadi titik balik, bukan titik belok, maka turunan pertamanya 0, turunan keduanya juga 0. Kalau turunan pertama sudah dipenuhi oleh ini, tapi ini masih titik stasioner, bisa balik, bisa belok, gitu ya. Nah, kita cari turunan keduanya. Dari sini aja ya, 12x kuadrat ditambah 48x. Kalau difaktorkan jadi seperti ini. Nah, kita substitusi aja negatif 6 ke G double aksen itu. Diperoleh nilai dari sini ya. Negatif 6 tambah 4 negatif 2 kali negatif 6 kali 12 hasilnya, oh salah, ini 144. Sorry, kok jadi 166? 144 ya. Jadi ternyata G double aksen untuk negatif 6 tidak sama dengan 0. Gitu. Sementara di G double aksen untuk 0, substitusi ke sini, hasilnya 0. Jadi kalau begitu X sama dengan negatif 6 bukan titik belok, tapi titik balik. Jadi ini persisnya ya. Titik baliknya itu ada di sini, terjadi pada saat X-nya sama dengan negatif 6. Sedangkan di X sama dengan 0, kita lanjutkan pengujiannya. Ini adalah calon titik belok. Gitu ya. Jadi sekali lagi negatif 6 bukan titik belok, tapi hanya titik balik. Nanti kita lihat grafiknya di terakhir. Oke, kemudian kita lanjutkan.
Nah, untuk X di sekitar 0, ya, mau menguji apakah dia titik belok atau balik, kita peroleh G double aksen X-nya lebih dari 0. Baik untuk X kurang dari 0 maupun untuk X lebih dari 0. Lihat sini, ini kan pengujian untuk G aksen nih. Untuk X kurang dari 0, positif, lebih dari 0 juga positif. Nah, itu berarti ya sebelum X sama dengan 0, fungsinya naik, kemudian lama-lama turunannya itu mendekati 0, sama dengan 0, kemudian naik lagi. Jadi kalau begitu, X sama dengan 0 ini merupakan titik belok. Jadi ini persisnya titik beloknya itu. Nanti kita lihat grafiknya. Kemudian berikutnya adalah menentukan di mana G itu terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Kita gunakan turunan kedua. Eh, ini kita gunakan apa namanya teorema ya. G itu terbuka ke atas jika G double aksen lebih dari 0. Kita cari solusi dari sini. Bisa gunakan garis bilangan ya. Garis bilangannya seperti ini. Diperoleh kan pembatasnya negatif 4 dengan 0 gitu ya. Kemudian substitusi aja. Kalau 1 misalnya, ini kan positif nih. Kemudian kalau misalnya negatif 1, sebentar, ini 0, kita coba negatif 1 di sini, gitu ya. Hasilnya negatif, ini positif, gitu ya. Dari situ kita peroleh solusi dari pertidaksamaan ini adalah X kurang dari negatif 4 atau X lebih dari 0. Atau bisa ditulis begini, dengan interval ya. Jadi kalau begitu, G terbuka ke atas pada selang ini, atau pada interval ini. Karena di sini dia nilai turunan keduanya lebih dari 0. Dan sebaliknya, fungsi G terbuka ke bawah pada selang ini. Bukan, di atas. Negatif 4, antara negatif 4 dan 0. Atau selang buka negatif 4 dan 0. Negatif 4,0. Nah, sudah diperoleh. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan turunan kedua ini untuk melanjutkan atau ya menguji atau menentukan apakah X sama dengan 0 ini merupakan titik balik atau titik belok. Kalau X sama dengan negatif 6 sudah gagal di pengujian yang kedua, yaitu turunan keduanya harus sama dengan 0. Nah, caranya kita cari turunan, kita substitusi ya. Di turunan kedua kan ini ya, grafik pengujiannya atau garis bilangan untuk pengujian. Nah, perhatikan untuk X kurang dari 0, berarti sini, turunan keduanya negatif. Tapi untuk X lebih dari 0, turunan keduanya bernilai positif. Berarti sebelum 0, untuk X kurang dari 0, fungsi G itu terbuka ke bawah. Tapi untuk X lebih dari 0, terbuka ke atas, sebagaimana yang sudah dijelaskan di sini. Nah, karena eh, untuk X kurang dari 0 dan X lebih dari 0 terjadi perubahan terbuka ke atas dan ke bawah, gitu ya, maka X sama dengan 0 merupakan titik belok. Atau gampangnya gini, di sekitar 0, kalau sebelum 0 terbuka ke atas, dan kemudian setelahnya terbuka ke bawah, atau sebaliknya, tadinya terbuka ke bawah, seperti ini, kemudian terbuka ke atas, gitu ya, maka si 0 ini adalah titik belok. Nah, ini seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi alasannya ini ya, karena G double aksen X kurang dari 0 pada X kurang dari 0, dan G double aksen X nilainya positif untuk X lebih dari 0, maka begitupun kalau di sini positif, di sini negatif. Itu yang penting berbeda tanda. Gitu ya. Nah, mungkin ilustrasinya lebih enak kalau dilihat seperti ini. Jadi ini titik belok, turun, kemudian naik. Kalau di sini naik sampai kemudian di sini nilai turunannya 0, kemudian naik lagi. Makanya ini titik belok. Atau kalau terbuka ke atas dan terbuka ke bawah tadi, batasnya kan di sini ya. Nih. Untuk X kurang dari negatif 4, dia terbuka ke atas. Tapi setelah itu terbuka ke bawah. Tapi karena, ya kalau ini batas ya.
Pengujiannya bukan di negatif 4 ya, tapi di sini. Di X sama dengan 0 kan ya. Sebelum atau untuk X kurang dari 0, dia terbuka ke bawah. Tapi untuk X lebih dari 0 terbuka ke atas. Makanya ini merupakan titik belok. Oke, lanjut. Berikutnya adalah cari di mana fungsi seperti ini, naik, turun, terbuka ke atas, sama seperti sebelumnya, pada selang tutup negatif 2pi sampai 2pi. Kita gunakan teorema, cari turunannya, gampang ya, 2 ditambah 4 cosinus X. Nah, agar naik, maka kita buat ini lebih dari 0. Atau ini bisa ditulis seperti ini. Di semua ruas kita bagi 2 atau dikali setengah. Nah, pembuat nolnya diperoleh dari sini. Cosinus X sama dengan negatif setengah. Dan itu dipenuhi pada selang ini ya. Negatif 4pi per 3, negatif 2pi per 3, 2pi per 3, dan 4pi per 3. Ya. Nah, lanjut kita lakukan pengujian untuk mencari solusi dari sini. Solusi dari pertidaksamaan ini. Diperoleh seperti ini. Ya, ini titik-titik pembuat nolnya tadi. Ini plus, min, plus, min, plus. Jadi dari situ kita peroleh fungsi itu naik pada nih dari negatif 2pi sampai sini. Kemudian dari negatif 2pi per 3 sampai 2pi per 3. Antara ya, bukan sampai. Kemudian berikutnya lebih dari 4pi per 3 sampai 2pi. Ini. Dan turun pada ini. Gitu ya, bisa ditulis seperti ini. Nah, jadi berdasarkan garis bilangan tersebut, titik balik fungsi f pada ini, yang tadi itu ya, pembatas-pembatas itu. Mengapa dia titik balik? Karena di sini terjadi gonta-ganti tanda gitu. Plus, min, plus. Jadi ya tidak mungkin yang seperti ini akan terjadi titik belok. Atau kalau mau diuji di turunan kedua, cari aja turunan keduanya. Diambil dari sini ya. Turunan keduanya adalah negatif 4 sinus X. Gitu ya. Coba aja substitusi ini ke sini. Hasilnya pasti tidak akan sama dengan 0. Karena sinus X itu hanya bernilai 0 di 0, pi, 2pi, negatif pi, dan negatif 2pi. Jadi pada titik-titik ini, dia tidak akan sama dengan 0. Jadi ini semua bukan titik balik, tapi titik belok. Lanjut, kita mencari di mana terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Tadi sudah dihitung ya. Turunan keduanya seperti ini. Agar terbuka ke atas, kita buat lebih dari 0, kemudian kita cari X yang memenuhi. Yang ini, kedua ruas dikalikan dengan negatif 1/4 diperoleh ini ya. Dan solusi dari sini adalah sinus X itu bernilai negatif pada selang ini. Ya. Jadi kalau begitu, F itu terbuka ke bawah pada selang ini. Jadi, oh enggak, terbuka ke atas pada selang ini ya. Selang buka negatif pi, 0 dan gabung selang buka pi dan 2pi. Nah, terbuka ke bawah tentu di sini. Selang buka ini gabung selang buka ini. Itu ya. Oke, nah ini grafiknya. Terlihat ya. Kemudian berikutnya adalah mencari atau membuat sketsa grafik fungsi yang dengan keterangan sebagai berikut. Datanya seperti ini. Kita gunakan GeoGebra aja seperti ini ya untuk uh, yang paling gampang pakai kertas berpetak lah kalau dikerjakan secara langsung. Pertama, kita substitusi ini. Kita tempatkan ini pada grafik itu. Titiknya melalui 0,1 ini. Kemudian berapa? 4,1. Berikutnya adalah 2,2. 2,2 di sini. Dan 6,0. Kemudian berikutnya kita lihat turunan pertama dulu. Ini adalah titik stasioner. Titik stasioner di 2 dan 4. Kemudian berikutnya terbuka ke bukan terbuka. Ini ya. Naik pada interval ini. Kemudian turun.
turun lagi keterangan di sini. Kemudian turunan kedua, terbuka ke atas pada selang buka 01 gabung 34. Selang buka 34. 01 terbuka ke atas, 34 terbuka ke atas. Kemudian selang buka 1,3 gabung selang buka 4,6 terbuka ke bawah. Ya, 13 itu 01 terbuka ke atas. Bentar, yang terbuka ke atas 01 34. Oh, ini salah nih. Yang ini aduh, harusnya terbuka 34 aja di sini aja ya. Sementara ini terbuka ke bawah. Ini juga terbuka ke bawah. 46. 1346. Nah, dari data tersebut ya bisa kita tarik ya. Ini terbuka naik tapi terbuka ke atas sampai 1. Nanti di sini ada perubahan nih. Tandai aja di sinilah. Misalnya gini. Kemudian nah sini tadinya agak begitulah. Kemudian dibuat gini. Ini titik stasioner, berikutnya akan turun. Berarti ini titik balik ya. Tapi ada perubahan kecekungan di 3 sini. Maka ini, kemudian ini ini terbuka ke bawah, kemudian ini terbuka ke atas, gitu ya, agak meliuk begitu. Kemudian selanjutnya turun dan semuanya terbuka ke bawah. Jadi kira-kira begitulah ya. Oke, itu gambar atau sketsa grafiknya. Ya, sisanya dihapus lah. Itu ya. Oke, ini alat bantunya dihapus. Kemudian saya buat lagi. Jadi mungkin gitu ya. Ini naik, kemudian gitu. Ini agak belok. Oke, tuh saya kira cukup cukup memadai lah. Itu saja mungkin pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.